Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B10 dari mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Di sini kami membuat aplikasi yang bernama Keren, aplikasi penyewaan mobil berbasis mobile. Untuk anggotanya, untuk yang pertama ada Muhammad Rayhan dengan NIM 2058, ada Aldi Mahendra dengan NIM terakhir 2077, dan ada saya Dimas Prasetyo 2083. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Untuk yang latar belakang, di zaman sekarang ini perkembangan bisnis di layanan transportasi semakin ramai, banyak layanan aplikasi seperti Gojek, Grab, maupun Uber. Namun masih terdapat layanan konvensional yang bertahan, salah satunya rental mobil. Banyak wisatawan yang masih memilih rental mobil sebagai layanan transportasi karena memiliki beberapa kelebihan, seperti bebas memilih waktu untuk bepergian dengan keluarga, dan rental ini banyak terdapat di kota-kota besar. Namun banyak wisatawan yang berlibur di kota orang akan mengalami kesulitan untuk mencarinya. Maka dari ini kami ingin memecahkan permasalahan ini dengan membuat sebuah aplikasi yang berjalan di sistem operasi mobile. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai rental mobil. Adapun beberapa informasi yang akan diberikan aplikasi ini seperti harga sewa mobil, alamat rental mobil, tipe mobil, nomor telepon rental, agar penyewa lebih mudah memilih mobil yang ingin disewa. Kemudian ada tujuannya untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Yang kedua, mempelajari pemrograman .flutter dan Firebase sebagai database-nya. Kemudian ada batasan masalah. Untuk yang pertama, aplikasi ini berbasis mobile, menggunakan bahasa pemrograman dan Flutter, menggunakan Firebase sebagai database-nya. Untuk landasan teori yang pertama, ada rental mobil. Rental mobil adalah penyedia layanan penyewa mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas. Pemanfaatan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional. Kemudian ada DAT. DAT adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Lackberg dan Casper Lund pada tahun 2007 yang berfokus untuk optimisasi sisi klien. Tidak hanya digunakan untuk pengembangan aplikasi seluler, dan juga dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi seperti web, microservice, desktop, dan aplikasi lain. Kemudian ada Flutter. Flutter adalah salah satu produk ciptaan Google yang dapat digunakan oleh para developer dalam membangun aplikasi lintas platform hanya dengan satu basis kode. Kemudian ada Firebase. Firebase adalah tool database dari Google yang dapat digunakan untuk membantu para developer mengembangkan aplikasi mereka. Ia juga merupakan base backend as service yang dapat mempercepat pekerjaan para developer, sehingga mereka dapat berfokus untuk mengembangkan aplikasi tanpa effort yang besar pada backend. Next. Kemudian ada diskusi. Untuk yang kesulitan dalam pengerjaannya, yang pertama terjadi kesulitan saat memasang fitur Maps dan GPS pada aplikasi. Kemudian terjadinya kesulitan saat menghubungkan aplikasi dengan Firebase sebagai database-nya. Kemudian ada fitur yang dapat ditambah ke depannya untuk fitur chat langsung antara penyewa dan admin. Untuk saat ini aplikasi kami hanya mencantumkan nomor rental mobil. Untuk daftar pustakanya mungkin seperti ini. Kemudian dilanjutkan demo aplikasi oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi Karen. Baik, di sini saya akan memulai. Di sini adalah halaman pertama. Di sini akan menampilkan halaman judul dan terdapat 2 tombol, yaitu masuk dan admin. Nah, untuk admin kita harus terlebih dahulu melakukan login sebagai karyawan. Saya akan menemukan bagian admin. Di sini kita bisa melakukan sign up atau daftar. Kita coba melakukan pendaftaran dengan nama Raihan. Kemudian alamat kita tulis Bondowoso. Ini adalah nomor telepon. Kemudian alamat email yang sesuai dengan format email. Kita coba Raihan. Untuk password, formatnya bebas dengan minimal karakter 6. Kemudian ketika sudah sign up, di sini akan masuk ke database user. Nah, ini dia yang barusan saya buat. Kemudian kita bisa login menggunakan salah satu dari email yang terdaftar. Nah, setelah masuk di sini akan ditampilkan nama akun user kita yang sedang digunakan sekarang. Di sini terdapat navigasi bar. Yang pertama ada profile, kemudian di sini ada penyewaan. Di sini akan ditampilkan penyewaan yang diinputkan oleh karyawan. Nah, untuk menginputkan, kita tekan floating button-nya, kemudian kita inputkan pesanan baru, misal dengan mobil Avanza dan warna mobil putih. Polisi. Sebentar. Kita coba Toyota Yaris saja. Yaris warna kuning. Sesuai dengan permintaan customer yang datang ke tempat karyawan. Kita masukkan di sini.
Kemudian atas nama customer yang datang, kita beri misal Dimas, nomor telepon dari customer itu, kemudian tujuan customer itu, dan tanggal dikembalikan. Sekarang adalah tanggal 25. Misal kita inputkan 26. Kemudian tarif. Sini tarif untuk Yaris ini 350.000. Berarti di sini untuk 2 hari 700.000. Kemudian foto KTP diambil dari kamera sebagai bukti. Setelah itu, di sini akan ditampilkan Yaris dengan plat tersebut dan statusnya adalah dalam penyewaan. Dan di database sewa, di database sewa sudah masuk di sini. Ini dia Dimas dengan mobil Yaris. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan sebagai karyawan, di sini kita menuju profile, kita lihat mobil Yaris itu, dan kita sewakan mobil. Maka mobil itu akan berganti status ke dalam penyewaan dan tidak akan ditampilkan di customer. Kemudian di sini kita bisa melihat detailnya dan kita bisa klik konfirmasi pengembalian untuk mengubah status penyewaan itu. Di sini sudah tidak ada lagi dan akan ditampilkan di riwayat. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita buat tambah mobil, terdapat 4 kursi dan juga 6 kursi. Kita coba tambah salah satu merek. Misal kemudian kita tambah gambar bisa dari kamera ataupun galeri. Sekarang kita coba bagian galeri. Di sini akan otomatis membuka galeri, kemudian kita next kembali ke halaman utama. Di sini di Cars 2 sudah muncul Xenia. Ini dia. Kemudian bisa ditampilkan di sini. Di daftar mobil 6 kursi. Akan tampil Xenia dengan plat dan tahun yang sesuai dengan database. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dari sisi customer dengan teman saya.
Baik, saya akan melanjutkan alur proses dari aplikasi untuk customer-nya. Yaitu yang pertama kita masuk terlebih dahulu. Kemudian di situ ada homepage yang di mana ada mobil berisikan 4 penumpang dan 6 penumpang yang tersedia. Kemudian ada navigasi bar kategori mobil. Maka tampilan itu akan menampilkan kategori mobil, 6 kursi atau 4 kursi. Bisa diklik salah satunya. Jika klik yang 6 kursi, maka akan muncul mobil yang tersedia di situ. Pilihan mobil 6 kursi. Kemudian jika diklik lagi, akan menampilkan deskripsi dari mobil tersebut. Kemudian kembali. Jika yang pilih 4 kursi, diklik lagi, maka akan sama, akan muncul deskripsi mobil tersebut. Kemudian ada rental location, navigasi bar, yaitu akan menampilkan maps yang berisikan alamat rental. Baik, mungkin seperti itu. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode program untuk admin. Nah, yang pertama tadi di main page itu kita melakukan asinkronus untuk mensinkronkan dengan database. Kemudian kita wait Firebase untuk menginisial aplikasi ini. Kemudian widget Flutter binding untuk menginisial. Kemudian jika klik admin, kita akan masuk ke halaman ini, halaman masuk admin. Nah, di sini yang pertama akan terdapat final text editing controller. Ini sebagai controller untuk masuk ke login itu. Kemudian Firebase out instance untuk memanggil Firebase autentikasi. Kemudian di sini ada email field dari text field. Di sini terdapat validator. Jika value-nya kosong, maka akan dimunculkan pesan masukkan email. Kemudian di sini jika password juga sama, terdapat validatornya. Kemudian ada ini, belum punya akun, itu bisa kita klik sign up untuk menuju ke halaman registration admin. Untuk login sendiri di sini ada void sign in dengan string email dan password. Di sini menggunakan out, yaitu untuk memanggil fire out tadi, menggunakan fungsi sign in with email and password. Dengan email menggunakan controller email dan password menggunakan controller password. Kemudian untuk mendapatkan UID-nya. Setelah itu kita masuk ke bottom admin page. Nah, bottom admin page adalah digunakan untuk menampilkan bottom navigasi untuk bagian admin.
Di sini terdapat beberapa final screen, yaitu profile admin page, pesanan page, kategori admin, dan riwayat page, sesuai dengan indeks. Kemudian, kita coba masuk saja. Nah, ini yang dimasukkan, saya masukkan sebagai bottom admin page, dan ini adalah memiliki indeks masing-masing, yaitu 0, 1, 2, 3. Untuk indeks ke 0 adalah profile admin page, yaitu yang sedang ditampilkan sekarang. Profile admin page. Dan di sini terdapat user, current user untuk mengambil data current user atau user yang sedang login sekarang, menggunakan init state untuk memanggil ID user. Kemudian di sini ini adalah fungsi yang digunakan untuk sign out dengan menggunakan Firebase out intent sign out. Nanti akan dipanggil di icon button keluar. Kemudian di sini logout in user, name, alamat, dan nomor untuk menampilkan nama dari user yang sedang menggunakan aplikasi sekarang. Selanjutnya, untuk tadi di bottom page, indeks kedua adalah penyewaan, yang adalah di sini pesanan page. Dan di sini yang pertama ada stream, user stream untuk memanggil collection sewa dengan query di mana statusnya adalah dalam penyewaan. Di sini akan ditampilkan dari collection sewa yang memiliki status dalam penyewaan. Kemudian ada stream builder untuk memanggil user stream tadi. Dan selanjutnya ada list view builder untuk mendapatkan snapshot docs panjang dari data itu untuk ditampilkan di return-nya, yaitu gesture detector. Gesture detector ini digunakan untuk mendapatkan on tap di child-nya atau di kolom ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan doc ID snapshot data untuk mendapatkan indeks yang kita klik menggunakan gesture detector itu. Di sini terdapat status, image untuk menampilkan satu kartu ini. Kemudian jika kita add ke halaman ini, tambah pesanan, di sini terdapat final image untuk KTP, kemudian controller untuk setiap atributnya. Seeded di sini digunakan untuk mendapatkan tanggal hari ini, kemudian status dalam penyewaan. Karena saat pertama kali menginputkan ini akan statusnya otomatis dalam penyewaan. Kemudian ref untuk memanggil collection sewa. Nah, ini di sini menggunakan open camera, di mana image finalnya adalah ini. Kemudian ini digunakan untuk mengupload pada storage. Kemudian ini digunakan untuk mendapatkan URL-nya. Di sini kita langsung add saja ke sewa bagian dari semua ini, termasuk URL yang baru didapatkan dan setiap atribut dari controller ini. Setelah itu, untuk edit,
Di sini menggunakan doc.id, dokumen snapshot require this ID untuk mendapatkan indeks yang sedang kita pilih sekarang. Kemudian ini untuk tanggal sama seperti tadi. Untuk mendapatkan data dari indeks, kita gunakan widget doc.id get. Selanjutnya untuk tambah mobil, terdapat 4 dan juga 6 di sini sama. Nah, ini adalah halaman untuk menambah data mobil. Di sini menggunakan controller sama sesuai dengan atribut. Kemudian ref untuk memanggil cars. Ini sama seperti tadi, URL untuk mendapatkan download URL dari foto yang baru diambil di halaman ini. Itu menggunakan collection add untuk ditambahkan ke cars dan juga cars 2. Cars 2 ada di sini. Kemudian untuk menampilkan di sini sama seperti tadi menggunakan stream, yaitu car stream dari Firebase, kemudian menggunakan stream builder dan juga list view builder sama seperti tadi untuk mendapatkan panjang dari dokumen dan juga untuk memanggil stream cars stream tadi. Untuk edit mobil, di sini kita mendapatkan dokumen ID dari indeks yang kita pilih terlebih dahulu. Kemudian controller untuk mendapatkan data baru, untuk menginputkan data baru. Dan kemudian di sini terdapat 3 button. Terdapat 3 button. 4, yaitu ubah data. Ubah data kita memasukkan semua sesuai dengan controller. Kemudian hapus mobil ini kita gunakan delete widget doc.id reference untuk mendapatkan ID ini, kemudian delete. Selanjutnya sewakan mobil. Ini akan mengubah status menjadi dalam penyewaan. Dan yang terakhir, mobil dikembalikan untuk mengubah status dari dalam penyewaan menjadi tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan bagian customer oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari aktor customer-nya di sini. Untuk yang pertama yaitu ada bottom navbar, yaitu terdapat 3 navigasi bar pada customer, yaitu homepage, kategori page, dan map sample. Kemudian masuk pada home. Di situ ada stream, ada car stream untuk memanggil data dari collection cars. Kemudian cars 2 stream untuk mengambil data dari collection cars 2. Terdapat stream builder juga. Di situ stream builder ini dapat digunakan untuk memanggil car stream yang tadi itu, yang di dalamnya untuk membaca collection cars. Kemudian ada list view builder, digunakan untuk membuat tampilan builder dengan item count panjang data pada sewa. Kemudian ada stream builder lagi, digunakan untuk memanggil cars 2 stream yang di dalamnya membaca collections dari cars 2.
Kemudian ada list view, digunakan untuk membuat tampilan builder dengan item count panjang data pada sewa menggunakan scroll direction. Di sini ada tampilan kategori page. Yang pertama ada car list for page, yang di mana car list for page itu akan menampilkan mobil berkategori kecil yang tersedia menggunakan car stream untuk memanggil data dari collection cars. Kemudian ada stream builder lagi di sana untuk memanggil car stream yang di dalamnya membaca collection cars. Kemudian ada list view builder, digunakan untuk membuat tampilan builder dengan item count panjang data pada cars dan itemnya berdasarkan indeks cars. Pada car description for, di situ terdapat car list car description, di mana di situ akan menampilkan mobil deskripsi dari mobil tersebut. Kemudian pada navbar map page, di sini saya akan menjelaskan bagian map. Nah, di sini terdapat static final camera position. Ini digunakan untuk mendapatkan target dan zoom dari kamera. Yang pertama di sini kita import di library Google Maps. Kemudian ini untuk kameranya, target ini kita masukkan sendiri. Kemudian zoom untuk jaraknya. Kemudian ada car marker untuk membuat markernya seperti ini. Nah, itu kita menggunakan car marker. Kita masukkan di sini dengan latitude dan longitude-nya pada position. Dan untuk widgetnya di bagian body kita menggunakan Google Map, kemudian map type untuk tipe gambar mapnya. Di sini untuk markernya menggunakan car marker yang tadi yang sudah dibuat. Kemudian kamera posisinya menggunakan Google Flex berdasarkan latitude dan zoom yang sudah diatur sebelumnya. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok D10. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.